Sejak 2006, Indonesia menjadi negara penghasil minyak sawit terbesar dunia. Dari proses produksi tersebut dihasilkan limbah TKKS 23-25%. Tahun 2018 tercatat limbah TKKS per industri rata-rata sebesar 28.800 ton TKKS per tahun dan baru 10% yang sudah termanfaatkan menjadi pupuk di perkebunan sawit. Padahal TKKS memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena memiliki kandungan selulosa sebesar 8.640 ton per 28.800 ton TKKS. TKKS tersebut dapat dimanfaatkan menjadi microfiber cellulose atau nanofiber cellulose dengan cara mengisolasi selulosa tersebut. Dan saat ini pemanfaatan serat mikro dan nano dari selulosa sudah luas di berbagai industri. Peneliti menangkap peluang tersebut sejak 2017 dan sudah dilakukan riset pemanfaatan TKKS menjadi microfiber cellulose yang diketuai oleh Dr. Insinyur Anik Sri Handayani. Saat ini peneliti sudah bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kimia BRIN dan PT MPA untuk komersialisasi produksi MFC dan sudah dilakukan produksi skala 1 ton per batch. MFC yang diproduksi sudah diaplikasikan pada industri kertas bekerja sama dengan PT BMJ. Sedangkan pada tahun 2019 sudah diaplikasikan pada paving oleh tim peneliti teknik sipil dan paving tersebut dipasang di Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan untuk program pengabdian pada masyarakat. Tidak berhenti sampai di situ, pada bulan Agustus 2021 program studi teknik kimia IT melakukan FGD dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk membahas pengelolaan sampah plastik berbasis circular economy. Saat ini sampah plastik di Indonesia sebesar 66 juta ton per tahun, dan tahun 2025 Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut hingga 70%. Chandra Asri pun turut berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan membina masyarakat Cilegon membuat industri pengolahan sampah terpadu. Namun masih terdapat residu dari proses tersebut berupa padatan dan masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku paving block. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti melakukan kerjasama dengan Nanotech Indonesia Global dan PI2BIT untuk memproduksi paving berbahan plastik dan MFC. Paving yang dihasilkan berstandar SNI dengan mutu B. Pada awal tahun 2021, Institut Teknologi Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam perjalanan kerjasama tersebut ditemukan permasalahan di lapangan, diantaranya kondisi jalan yang rusak, drainase yang buruk, sampah plastik berserakan, dan terbengkalainya tempat pengolahan sampah sekitar. Selain itu, Lebak merupakan salah satu wilayah dengan perkebunan kelapa sawit yang luas. Produksi limbah TKKS yang dihasilkan sebanyak 31.000 ton per tahunnya dan terbesar sepulau Jawa. Untuk itu, peneliti berinisiatif membentuk tim Abdimas untuk memproduksi paving berbasis MFC dan limbah plastik yang diterapkan di wilayah Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak. Kegiatan ini melibatkan dosen program studi teknik kimia IT dan prodi manajemen, BKM Maju Bersama, Kecamatan Rangkas Bitung, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Nanotech Indonesia Global Tbk, dan mahasiswa KKN tematik dari program studi teknik kimia IT dan teknik mesin IT. Kegiatan ini dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan penerapan paving di Muara Ciujung Timur. Dibantu oleh Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Lebak, tim Abdimas menentukan lokasi pemasangan paving. Kemudian dilakukan penyuluhan dan pendampingan untuk memetakan permasalahan didampingi oleh Dinas Perkim, Kotaku Lebak, dan BKM Maju Bersama. Kegiatan ini tidak hanya pemasangan paving di Lebak, tapi juga diharapkan masyarakat Lebak dapat membangun bisnis paving, sehingga pengenalan material dan pelatihan produksi sangat penting dilakukan. Melalui BKM Maju Bersama, tim pengabdi akan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Muara Ciujung Timur. Untuk itu dilakukan penandatanganan komitmen kerjasama. Untuk komersialisasi didiskusikan rantai produksi paving dan komitmen kerjasama dengan Kecamatan Rangkas Bitung.
Dan tentunya dilakukan pula survei kepuasan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Dari kegiatan ini dihasilkan luaran berupa publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional yang diupload di Education of Chemical Engineers, publikasi di 4 media online, publikasi di sosial media, Instagram dan YouTube, dan berikut hasil survei kepuasan masyarakat dengan 21 responden. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan seluruh responden setuju untuk melanjutkan kegiatan. Karena kegiatan ini sangat berdampak bagi ekonomi dan sosial. Dengan kegiatan ini, sampah plastik dan limbah TKKS yang ada di Lebak jadi memiliki nilai tambah. Kemudian masyarakat sekitar pun dapat memproduksi paving dengan ongkos produksi yang lebih murah. Karena plastik dan TKKS dapat menggantikan bahan baku lain sehingga dapat menekan biaya produksi sebesar 25%. Dengan ongkos produksi yang rendah dapat menurunkan harga jual paving sehingga daya beli masyarakat naik dan tidak perlu mencari paving kualitas tinggi di luar kota lagi. Dan hal ini berdampak juga pada pembangunan Kabupaten Lebak. Dengan ongkos produksi yang rendah dapat menurunkan harga jual paving sehingga daya beli masyarakat naik dan tidak perlu mencari paving kualitas tinggi di luar kota lagi. Dan hal ini berdampak juga pada pembangunan Kabupaten Lebak. Melalui kegiatan ini kebersamaan dan gotong royong mahasiswa, dosen, dan masyarakat Muara Ciujung Timur terbangun. Selain itu pelajaran yang didapat saat pelatihan dapat dibagi ke mereka yang tidak mengikuti kegiatan untuk belajar teknologi baru yang belum mereka pelajari. Pada sektor lain, kegiatan ini berdampak pada produsen bahan baku paving block seperti nanoliquid, semen, pasir, dan lain-lain. Saat kegiatan, ada satu kendala yang cukup berdampak, yaitu cacahan plastik yang dihasilkan masih terlalu kasar, sehingga mahasiswa KKN tematik berkomitmen untuk membuat mesin pencacah. Program pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian ini dapat diduplikasi pada daerah lain dalam bentuk pelatihan dan pemasangan paving block, dan diharapkan pada tindak lanjut program dapat diikuti oleh lebih banyak mahasiswa MBKM yang mengikuti KKN tematik. Selain itu, untuk masyarakat dan mahasiswa yang mampu menangkap peluang akan diberikan pelatihan lebih lanjut dan inkubasi bisnis serta akses pendanaan oleh Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis IT. Dan berikut testimoni dari masyarakat. Mengadakan paving masyarakat, Pak. Kalau menurut Bapak, dengan adanya pemasangan paving block di Muara Ciujung Timur ini, pas nggak, Pak? Intinya kalau dapat bantuan kita pasti puas lah, pasti puas. Cuma apalagi kalau semuanya kan gitu, dan masih banyak sebagian yang ujung jembatan itu kesana kan belum. Ya. Karena emang betul itu sebetulnya tentang pemberian lahan dari PJKS dari KAI. Tadinya kan nggak ada lahan, makanya kita ngajukan bahwa juga lumayan juga karena statusnya awalnya status PPKA. Ya, mungkin Ibu ada saran untuk kegiatan yang dilakukan kali ini atau mungkin untuk kedepannya gimana ya, diperluas lagi, dikasih bantuan lagi, dikasih apa ya, diperluas lagi pemberian pada daerah-daerah lain, karena di MC Timur ini kan bicara MC Timur karena ada di MC Timur, jadi di wilayah lain di RW itu masih banyak yang harus yang rusak pavingnya juga. Terus manfaatnya banyak ini paving ini ya, paving ini untuk percontohan juga kan, jadi banyaklah manfaatnya gitu. Itu untuk kedepannya. Mungkin kalau yang untuk saat ini berarti puas. Puas, tapi lebih di ini lagi gitu. Tempat-tempat lain gitu. Baik Bu, terima kasih. Iya. Tim abdi Mas.